Henshin! Apakah ini konten yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua? Jadi pembahasannya baru bisa Ana angkat selepas debut dari Kamen Rider Tycoon Bujin Sword di Kamen Rider Geats episode 41 yang memang rame kemarin ya. Jadi sekarang kita mau ngapain kan? Langsung saja, sudah ada beberapa yang komentar juga. Di video ini kita bakalan langsung bahas dan juga bandingkan semua final form dari secondary Kamen Rider di era Reiwa sejauh ini. Berarti dari serial Zero One ya, dengan Kamen Rider Falcon sampai yang paling baru yaitu Tycoon Bujin Sword. Apakah konten ini tuh bakalan kayak kemarin? Ana bandingkan final form main rider dari berbagai macam aspek. Jadi formatnya bakal Ana ganti sedikit di sini ya, dimana pembahasannya itu bakalan fokus dulu satu persatu untuk para secondary ridernya. Jadi kayak Ana cerita lagi di sini mengenai debutnya, seputar ceritanya pada waktu itu. Sekalian juga nih kita flashback lagi lah ya. Jadi buat faktor-faktornya nanti aja ya, nyangkut aja seiring dengan pembahasan. Jadi pakai format begini apakah bakalan panjang lagi bahasannya? Ana juga belum tahu ya. Pokoknya kalian enjoy aja nontonnya. Dan kalau ada kesalahan ataupun kekurangan selama pembahasan ya silahkan kalian koreksi atau tambahkan aja ya guys. Takut udah lupa juga Ana sama teori-teorinya nih ya, buat serial yang lama-lama terutama. Maklum lah udah nggak nonton juga gitu ya, udah terlalu banyak teori Geats atau rider-rider sekarang yang lagi nancep di kepala apa ya, puyeng-puyeng ya. Gitu aja guys kira-kira ya, ngerti ya. Jadi yuk langsung saja kita mulai dari yang nomor pertama, Kamen Rider Rampage Falcon. Jadi di sini dimulai dari seri Kamen Rider Zero One tahun 2019 dengan secondary rider dan final formnya yaitu Kamen Rider Rampage Falcon. Awas aja di sini ada yang bilang Orthoras Falcon atau Lone Wolf di sini ya final formnya. Jadi Rampage Falcon ini tuh debut di Kamen Rider Zero One episode 29. Anda berani bilang Fua di sini masih jadi secondary rider terfavorit sejauh ini di era Reiwa. Setelah itu kan 3 tahun berlalu nih ya, sampai sekarang belum ada lagi yang benar-benar nancep gitu ya orang-orang, dan kita itu yang ngefans banget sama Fua pada waktu itu. Bener nggak? Bener, fakta udahlah ya. Jadi ini terjadi di seri Zero One ketika si Amatsuga itu masih menjadi antagonis utamanya. Dan perihal chip yang ada di otak Fua itu ya, yang ada di otak Fua dan juga Yuwa tepatnya, dimana Amatsuga ini menjadikan 2 orang dari Aims ini sebagai alat atau dogu ya. Jadi untuk Yuwa, dia itu sampai diberikan Ray Tracer dan bisa berubah menjadi Fighting Jackal Riders. Jadi ini memang jadi konklusi akhir dari saga Fua sejauh ini soal chip, dan ada kesinambungannya sama Naki, salah satu anggota teroris Metsubo Jinrai-net. Karena ada chip Naki, si Fua ini tuh jadi bisa dikontrol seenaknya oleh Amatsugai. Belum lagi di situ ada bagian di hacking sama Jin lah, mau dimusnahin. Jadi benar-benar kayak alat gitu ya, mondar-mandir dikontrol. Kasihan juga teman-teman. Tapi di sini ada usaha keras dari Fua untuk melawan chip atau brain control dari Amatsugai ini, sampai dia itu mendapatkan resolusi baru dan juga final formnya. Jadi untuk itemnya yaitu Rampage Gatling Progress Key ya. Jadi memang untuk asal-usulnya ya agak kurang jelas, tapi untuk Progress Key-nya keren. Jadi ini item ini tuh didapat dari si Amatsuga ya, dengan tujuan pada awalnya Amatsuga itu ya ingin membuat si Fua ini tuh menjadi senjata terkuatnya dia, dogu terkuatnya dia, dengan Progress Key yang kuat juga. Jadi di puncak episode 29 baru terjadi, dimana awalnya itu Aruto ada di posisi dirempuk sama Fighting Jackal, Kamen Rider Towser, dan harus melindungi Izu juga. Bahkan di sini Fua juga masih dikontrol untuk melawan si Aruto. Wah gila ya, 3 lawan 1 plus melindungi Izu. Tapi dengan kekuatan Butsumus dan usaha untuk melawan kontrol ini, seperti yang udah Ana ceritakan di atas, di sini Fua bangkit. Diawali dengan menahan serangan si Yuwa ke Izu sampai membuat tangan Fua di situ luka ya. Dan disinilah Fua itu berubah menjadi Kamen Rider Rampage Falcon. Jadi progress key-nya seperti biasa dibuka paksa oleh Fua sambil mengucapkan apa? Butsumus! Dimasukin ke Shot Riser dan dilanjut dengan sequence yang keren ketika si Fua ini tuh berubah jadi form ini. Ini di debutnya ya, jadi memang keren abis teman-teman. Jadi pertamanya itu pasti keluar dulu itu kebun binatang ya, karena memang Progress Key ini tuh punya kekuatan dari hewan-hewan yang ada di Progress Key lain sejauh ini. Jadi ada ala-ala Iron Man-nya juga, dimana armornya itu nemplok secara satu persatu dulu ke beberapa bagian tubuhnya Fua.
Jadi pertama itu ya ke tangan dulu, terus juga baru ke seluruh badan ya. Jadi bentuk proyektor binatang-binatang yang warna-warni tadi berubah jadi armor untuk Rampage Falcon ini dengan warna yang berbeda. Dan motifnya itu kayak patung-patung Aztec gitu teman-teman ya. Jadi ini keren ya, armornya itu warnanya jadi kayak lebih biru muda metalik gitu ya. Jadi memang kayak nggak simetris. Tapi ini yang bikin keren ya. Di sound perubahannya juga nama-nama hewannya di sini ya disebutkan satu persatu. Jadi ada mammoth, cheetah, hornet, tiger, polar bear, dan lain-lain. Banyak ya. Jadi untuk visual formnya ya nggak usah ditanya. Ana suka banget pak. Keren ini Rampage Falcon ya. Jadi warna utamanya ada di biru dan juga garis-garis seperti kayak oranye emas gitu. Belum lagi helmetnya yang ada motif rainbow-nya ya. Jadi power juga sudah pasti kuat. Namanya juga final form kan ya. Dan hewan-hewan tadi tuh dibedakan jadi beberapa tipe kekuatan di sini, yaitu power, speed, sama elemen. Dan jangan lupakan finishingnya dong yang GG di sini. All Rampage ya. Jadi sayap Falconnya itu jadi penahannya si Falcon karena itu saking kuatnya itu blastnya ya yang ada di Shot Riser-nya yang dihasilkan dari si Progress Key ini. Pokoknya ya finishing terkuatnya ini ya kuat banget lah gitu ya. Dan membuat Amatsuga itu apa? Gagal maning, gagal maning. Jadi lawan dari Final Form Falcon ini tuh memang ada dua ya, yaitu Yua Yaiba. Kombinya dia semasa di Ames memang harus bertarung satu sama lain ya di sini antara Fua dan Yua, dan Amatsugai aka Kamen Rider Sauza. Jadi resolusi baru yang dimiliki Fua adalah soal terus bertarung hingga mendapatkan mimpi yang dia cari-cari. Jadi sambil melindungi mimpi orang-orang juga ya, agak mirip sama Takumi juga ya. Jadi soal mimpi memang banyak banget dibahas juga di Zero One ya. Jadi selain kata dogu atau alat ya, tapi mimpi atau yume juga tuh ya sering banget disebutkan. Jadi overall bagus menurut Anda episode Zero One yang ini. Gak cuman perihal debutnya aja soal si Rampage Falcon, tapi secara keseluruhan banyak faktor-faktor menarik juga. Karena ya ini puncak dari arc Zaya versus Hiden, dimana akhirnya Amatsuga ini tuh berhasil nge-TOB perusahaan Aruto yaitu Hiden Intelligence, dan membuat Aruto itu harus berusaha bangkit kembali di saga selanjutnya. Mantap. Lanjut aja langsung ke nomor yang kedua teman-teman. Ada Kamen Rider Blades Tategami Hyoju Senki. Lanjut ke seri Kamen Rider Saber tahun 2020 dengan secondary rider dan final formnya yaitu Kamen Rider Blades Tategami Hyoju Senki. Jadi form ini tuh debut di Kamen Rider Saber episode 32. Tentunya berfokus ke secondary ridernya yaitu Rintaro Shindo. Ada sedikit kelegaan ke seorang karakter Rintaro di sini ya, di episode ini terutama karena di beberapa cerita terakhirnya sebelum ini Rintaro itu terkenal agak manja dan juga menyebalkan ya. Jadi di episode ini dia terlihat lebih dewasa dan bersikap layaknya seorang kesatria. Jadi perubahannya juga nggak terlalu drastis walaupun lagi di situasi yang lagi intens ya. Jadi dia itu tetap kalem dan juga santun, sama seperti kayak karakter dan pembawaan dia di awal-awal cerita Saber. Kesatria yang santun ya. Jadi nggak terlalu banyak saga Rintaro memang ya di serial Saber ini. Makanya Ana yakin masih pada tahu dan hafal betul kalau dia itu punya ambisi balas dendam ke Zuos, salah satu anggota Megiddo yang kuat, dimana dia itu yang membunuh masternya si Rintaro. Dimana Zuos juga sudah berevolusi menjadi jauh lebih kuat di sini dengan nama Zuos Predator. Udah kayak nama sepatu bola tuh ya. Jadi sebelum mendapatkan final formnya, Rintaro itu bertarung sekuat tenaga dengan apa yang dia punya. Form terkuat dia pada saat itu adalah Lion Senki ya, yang hasilnya sudah pasti kalah melawan Zuos Predator. Sampai bertarung juga di situ berlanjut dengan wujud manusianya sampai berdarah-darah. Karena pada saat itu dia juga harus melindungi yang lain macam Tante Sophia, Mei-chan, dan Dai Shinji, dan juga Bang Windah ya, si Om Ogami yang lagi pingsan juga ya. Jadi untuk proses buku Tategami Hyoju Senki ini memang kurang dirasa spesial ya, karena munculnya juga secara tiba-tiba. Asal usulnya memang teman-teman, dimana ada satu buku yang dianggap kuat dan dilindungi oleh Sword of Logos, tepatnya di markas utaranya. Jadi itu kekuatan terkuat lah di markas utara si buku ini. Makanya syukur soal debutnya ini diimbangi dengan tekad dan sikap Rintaro yang kerasa jiwa kesatrianya. Dan mungkin juga karena melihat tekad dan sikap Rintaro yang kerasa
jiwa kesatrianya. Bahkan si bukunya aja di situ sampai nyerang si Zuos pula, Pak ya. Buku menyerang monster, coba kalian bayangkan ya. Udah macam Zector di Kabuto aja. Jadi komentar soal itemnya, yaitu buku tadi yang berubah menjadi si Tategami Yoju Senki Wonder Right Book. Ana sih agak biasa aja sama itemnya, tapi emang Right Book ini tuh secara size gede banget ya. Kalian bisa lihat pas Ana review di Exia juga waktu itu. Dan yang paling Ana suka itu apa? Gimmicknya. Jadi ini ketika sudah dimasukin ke buckle-nya dan pedangnya itu dibato atau dicabut, dia itu muter kayak kincir si bagian kipasnya yang terbukanya, dan bisa kita lihat ada kepala singanya di situ. Jadi sesuai dengan tema hewannya si Kamen Rider Blades, teman-teman ya, singa ya. Jadi ini tuh gimmick yang bener-bener sangat-sangat variatif dan juga berbeda dengan Wonder Right Book yang lain ada sejauh ini ya. Jadi pose Henshin Rintaro juga Ana suka di sini. Dimana ya dia memainkan pedangnya dengan gemulai ya. Dan untuk sekuensnya sekelilingnya itu langsung dipenuhi oleh salju. Suara perubahan juga oke lah ya. Bagian ada gema-gemanya gitu yang Ana suka. Tategami, Tategami, Tategami. Dan untuk formnya gimana? Cukup unik juga ya, dimana ini mirip kayak Lion Maru emang ya. Bikin si Blades ini tuh nggak seperti Kamen Rider atau out of the box banget dari yang namanya Kamen Rider nih. Tapi ya unik aja gitu dengan rambut panjangnya itu. Dan juga suitnya yang dominan di warna putih dan juga gombrang ya. Jadi Zuos Predator yang sudah sekuat itu sudah pasti terbantai. Dan Ana juga suka BGM pas gelutnya, BGM Saber ya emang bagus-bagus dan epic-epic Pak, kagak ada yang gagal ya. Jadi kemampuan spesial dari form ini adalah di mana si Rintaro itu bisa menggunakan kekuatan dari para swordman atau pengguna pedang terdahulu. Jadi nggak cuma pengguna Suiseiken Nagare sebelum Rintaro aja, tapi para sepuh pengguna pedang lainnya juga ada di sini ya. Jadi kalau di universe-nya Saber, kekuatannya emang nggak main-main ini ya. Satu level di bawah Cross Saber mungkin. Jadi ada lagi nih, di mana Tategami Hyoju Senki ini tuh mempunyai kekuatan yang mewakili daratan, lautan, dan juga langit. Jadi itu terlihat dari Wonder Right Book-nya juga yang punya ikon atau penanda ini ya. Jadi contoh nih, kekuatan daratan. Jadi si Rintaro itu bisa bikin badannya kayak landak ya. Dan bentuknya ini seperti dibuat dari es ya. Kalau di laut pernah bikin buntut hiu. Dan pas di udara itu bikin sayap elang juga. Jadi elemen Kamen Rider Blades yang dari awal ini adalah air, berubah menjadi es ketika sudah mengakses final formnya satu ini. Jadi akhir pertarungan ini ditutup dengan epic, dimana sebelumnya lokasi gelutnya juga pindah keluar markas ya. Jadi si Blades sama si Zuos ini tuh berantemnya di kutub utara. Dingin Pak ya. Jadi Zuos mati dan sudah Rintaro itu berhasil membalaskan dendamnya atas kematian masternya. Menarik juga nih ya soal Blades ya. Jadi nostalgia juga nih Ana ngebahas ini. Mantap. Nomor 3. Lanjut ke seri Kamen Rider Reprise, si terbaik di tahun 2021 ya. Dengan Secondary Rider dan final formnya yaitu Kamen Rider Ability Life. Jadi form ini tuh debut di Kamen Rider Reprise episode 44, agak late game juga ya. Jadi kalau super form itu ya Holy Life, dan kalau Ability Life itu ya fix final formnya ya. Jadi panjang banget sebenarnya bahas soal Daiji ya. Jadi inget banget Ana pas zaman-zaman bahas Reprise bener-bener nguras mental banget ya. Dimana Ana harus menyampaikan kelogisan di sikap Daiji yang bener-bener rese ini. Dan bikin para fans itu ya pada gerah gitu ya. Jadi biar bahas-bahasnya juga tetap seimbang lah gitu dan gak kelihatan overhate. Jadi kita bahas yang pas di debutnya ini aja ya. Dimana memang ini tuh jadi konklusi saga Daiji yang bener-bener panjang dan juga rese. Sampai dia itu mendapatkan final formnya satu ini. Pasti pada tahu ya, ini tuh diawali karena Kagero yang menghilang dari diri Daiji pasca upacara pertarungan saat Daiji itu hendak mendapatkan form Holy Life. Jadi sisi gelapnya hilang, membuat si Daiji ini tuh jadi tidak seimbang. Selanjutnya, ya pasti udah pada tahu lah ya. Di episodenya yang paling bikin tercengang adalah sehabis kepergian Pak Akaishi Sugiono. Jadi Daiji di situ hendak membuat kontrak dengan Gifu. Karena Daiji sampai di titik itu udah menganggap dirinya itu bukan manusia lagi. Mau jadi next Akaishi lah dia ini ya. Syukur soal ini digagalkan oleh Vice, tapi mengakibatkan si Vice ini tuh malah masuk ke dimensinya Gifu atau tempat bernaungnya si Gifu. Dan apakah masih pada ingat siapa yang punya andil besar dalam mengembalikan Daiji dari jalan sesat ini ke jalan yang benar? Rizky sang kakak kah? Bukan. Sakura si adik kah? Bukan. Itu mah cuma bisa Dai-chan, Dai-chan. Bukan teman-teman. Tapi Hiromi Kadota Parker. Yang di sini setelah dia itu kembali dan setelah sekian lama
dia itu berubah lagi menjadi Kamen Rider Demons untuk bertarung dan menyadarkan Daiji. Sekian lama nggak berubah dan akhirnya harus seperti atau terpaksa berubah lagi demi menghentikan si bocah rese ini, ya. Untuk menyadarkan si bocah rese ini. Jadi hal yang perlu Anda pertegas di sini, walaupun Daiji itu terlihat seperti ingin mengambil konklusi yang gak main-main ya, sampai melakukan perlawanan ke pihak yang lain, di dalam diri dia itu yang sebenarnya dia itu merasa bingung. Jadi bingung ini juga muncul dari rasa ketakutan. Jadi dia itu mengambil jalan yang logis-logis aja nih, yang pasti-pasti aja gitu. Jadi kayak nggak mungkin gitu kita menang dari Gifu. Daripada susah-susah ngelawan, ujung-ujungnya kalah, ya udahlah kita mending patuh aja. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di momen Daiji benar-benar desperate itu, dia juga sempat bergumam untuk meminta pertolongan kepada Kagero sambil melihat si Holy Wings Vice Stem-nya. Jadi ya secara ajaib Kagero yang sudah hilang sejak lama kembali lagi di sini. Tapi ada teori Kagero nggak menghilang waktu itu, tapi ada di Holy Wings Vice Stem atau di segel ya, penerapannya seperti itu, dan tetap memperhatikan gerak-gerik Daiji. Makanya setelah kembali bilang, "Woi Daiji, kok lu jadi kacau gitu?" Dan di saat ini muncullah Perfect Wing Vice Stem ya. Jadi berubah di situ Vice Stem-nya, yang digunakan oleh Daiji dengan two-side drivernya untuk mengakses final form, yaitu Kamen Rider Ability Life. Terlihat dari sekuensnya di mana mereka ini tuh henshin berdua ya, dan menjadi satu kesatuan, yaitu Ability Life. Jadi udah beda penerapan kayak kemarin yang switch user ya, antara Kamen Rider Life dan juga Kamen Rider Evil. Jadi soal sound henshinnya bagus menurut Anda karena ada rasa-rasa teknonya ya. Dan untuk bentuk formnya juga tidak masalah, walaupun ini gabungan dari Holy Life dan juga Kamen Rider Evil yang Bad Genome ya. Jadi untuk bagian Kamen Rider Evil-nya itu ada di inner suite-nya, sementara armor luarnya itu pakai punyanya Holy Life dengan penambahan garis-garis hitam yang bikin makin mempertegas dan bikin keren form 1 ini. Walaupun banyak yang bilang, apaan tuh ditempel-tempel pakai lakban hitam? Menurut Anda nggak masalah, justru ini yang bikin kerennya ya. Jadi ada insert songnya juga ketika form ini tuh beraksi dengan judul Mirage Mirror, dan dinyanyiin sama aktornya langsung, yaitu si Hyuga Wataru. Dan untuk debut fight-nya kita langsung dihadirkan dengan melawan Gifu langsung, the big boss nih ya. Jadi Ability Life bersama Rizky dan Vice yang juga sekarang sedang memakai Ultimate Revice. Jadi karena Gifu ini tuh dianggap terlalu kuat ya, jadi ya tujuan dari pertarungan ini adalah bekerja sama menyegel Gifu dalam dimensinya, biar nggak keluar-keluar lagi ya, karena udah terlalu kuat, nggak mungkin dihancurin katanya. Jadi di fight ini sih yang keren menurut Ana sih efek-efeknya teman-teman ya. Dan bagian akhirnya ya Daiji ini kembali ya ke keluarganya, walau Rizky kayak kanebo kering pas meluk adiknya sendiri. Langsung aja teman-teman, yang terakhir, yang paling fresh dan juga yang paling baru tentunya ya, yaitu si Keiwa MC dengan final formnya, yaitu Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Jadi form ini tuh debut di Kamen Rider Geats episode 41. Baru banget dibahas kemarin, tapi nggak apa-apa lah ya, kita bahas lagi di pembahasan kali ini. Jadi ya saga itu berawal dari kematian kakaknya Keiwa, yaitu Sara Sakurai secara tidak sengaja oleh Azuma aka Kamen Rider Baffa ya. Tapi kita juga tahu biang keroknya siapa, yaitu Daichi Isuzu. Tentunya kematian kakaknya ini ya membuat si Keiwa itu depresi dan juga stres berat ya. Bahkan sampai gelap mata juga. Sehingga dia itu menginginkan kekuatan dan memaksa Sumuri yang punya potensi dan kekuatan Dewi Pencipta untuk mengabulkannya. Dan soal ini, yes, dikabulkan ya. Dan dapatlah Keiwa buckle baru bernama Bujin Sword Race Buckle. Sebelum debut, ini juga diawali dengan ketegangan antara Keiwa dan juga Azuma, di mana Azuma ini tuh seakan membenarkan tindakannya yang akan terus beraksi seperti itu sampai semua itu terselesaikan. Karena bagi Azuma akan lebih banyak lagi korban yang berjatuhan jika dia itu tidak beraksi seperti itu, yaitu menghabisi para manusia yang sudah berubah menjadi Yamato tahap 2. Dengan buckle tadi, Keiwa itu akhirnya berubah menjadi final formnya, yaitu Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Jadi sungguh penantian yang panjang juga ini ya, dimana memang banyak sekali yang berharap Tycoon itu dapat form baru setelah terakhir itu mentok di Command Form. Dan juga untuk episode-episode yang selanjutnya ya kita dibuat sedikit agak jenuh gitu ya, karena Tycoon makin ninja form mulu ya. Jadi visual dan bentuk formnya sudah pasti keren. Ini Ana udah berapa kali berarti ini bilang keren terus ya. Jadi pose henshin juga ya ala-ala Kaneki di Tokyo Ghoul dengan meletekin jarinya. Terus juga bentuk race buckle juga keren dan Ana suka, dan gimmicknya juga simple ya, seperti ala-ala nyabut pedang dari sarungnya.
Dan untuk fight-nya juga patut diacungi jempol karena terlihat fighting style dari Tycoon terlihat jauh berbeda dan lebih seram dibanding dengan yang sebelumnya. Karena ada teori juga di mana Bujin Sport Race Buckle itu bisa meningkatkan agresivitas si usernya ya. Jadi pokoknya lebih serem lah di sini, lebih gahar. Tentunya setelah debutnya ini ya, kita masih menantikan perkembangan dan gerik-gerik Keiwa berikutnya di episode mendatang lagi setelah paling baru ya, episode 42 ya. Kita juga banyak dibuat resah, banyak pro dan kontra di situ. Jadi kita tunggu saja ya konklusinya untuk Keiwa terutama. Oke guys, 4 final form secondary rider di era Reiwa udah anak kilas balik dan ceritakan semua di episode debutnya ya. Lumayan kan, banyak yang jadi nostalgia nih ya. Kalau ditanya mana yang paling favorit, ini Ana agak bingung sih jujur ya. Jujur bingung. Yang pertama jelas Rampage Falcon. Ini pengaruh dan juga faktor Fua nih ya, yang berhasil menjadi karakter yang berkesan di Zero One. Nggak kayak 3 yang lainnya. Nah yang berikutnya Ana bingung nih. Jadi kayak 1 lawan 3 nih ya. Jadi nggak cuma soal karakter aja, tapi soal final formnya juga di sini. Jadi sesuai yang Ana bilang di awal pembahasan, sejauh ini ya Fua yang memang itu masih berkesan setelah kita itu dihadirkan dengan 3 secondary rider yang terkesan biasa aja di 3 tahun terakhir. Kalau ada yang kalian favoritin, ya udah nggak apa-apa. Kalau ini kan menurut pendapat Ana. Tapi ini Ana ngomongin hasil analisa Ana aja dan survei rata-ratanya netizen juga pada berkata seperti itu. Mungkin kedua antara Tategami atau Bujin Sword ya. Jadi itu urutan 2-3-nya mungkin ya. Kedua mungkin Tategami ya, dan ketiga Bujin Sword. Atau ya mungkin antara Bujin Sword dan Tategami itu bisa seimbang, peringkat 2-nya 2 orang. Dan baru terakhir itu Ability Life. Padahal Ability Life itu ya menurut Ana sih ya cukup keren ya. Jadi bukan berarti yang paling terakhir itu paling jelek ya, tapi masih dalam kategori keren, tapi masih Ana urutin di sini teman-teman ya. Nah, kalau kalian itu yang mana? Silakan kalian komentar juga di bawah ya. Jadi ranking mana nih? 1 sampai 4 ya. Tentunya dengan mempertimbangkan beberapa faktor juga selain visual formnya. Seperti pengawal dan proses di episode debutnya, itemnya, pose henshinnya. Jadi kita rangkum aja di satu pembahasan seperti ini teman-teman ya. Jadi silakan kalian langsung aja penuhi kolom komentar dengan urutan-urutan favorit final form secondary rider di era Reiwa dari kalian semua atau versi kalian semua. Anda penasaran nih, paling banyak dari kalian favoritin yang mana ya. Jadi kalau misalkan aku susah nih nonton episodenya lagi, males, susah nyarinya di mana gitu. Ya udah, tinggal simak video ini aja. Tadi Ana udah jabarkan semua perihal episode debutnya untuk si para secondary rider di final form mereka masing-masing ini teman-teman ya. Jadi sebelum videonya kita akhiri, sesi terakhir kita akan coba bandingkan power scalingnya nih ya. Penasaran kan siapa yang paling kuat di antara 4 final form ini? Lagi-lagi sumbernya dari Kamen Rider Wiki. Karena memang ya dari situ yang ada ya, yang ada data tercatatnya. Apakah bakalan ada kejutan lagi yang bikin kita geleng-geleng seperti perbandingan Ultimate Revice dan Gits 9 kemarin? Let's find out teman-teman. Jadi dari 4 aspek aja ya perbandingannya ya. Punching power atau kekuatan tonjokan ya, kekuatan pukulan. Terus juga ada kicking power, kekuatan tendangan, dan juga kekuatan loncatan, dan juga kecepatan ridernya. Dan di sini Ana belum lihat, jadi biar natural aja pembahasan soal ini dan juga reaksinya ya. Aduh, please jangan nyimeng lagi teman-teman ya. Jadi langsung saja, ini dia Kamen Rider Rampage Falcon punya punching power 46,5 ton. Oke, cukup kuat di sini ya. Lanjut langsung ke Blaze Tategami Hyoju Senki. Blaze Tategami Hyoju Senki punya punching power 61,8 ton. Cukup jauh juga teman-teman ya. Nah ini aja udah mulai bikin Anda bertanya-tanya nih. Blaze Tategami kan lu pakai pedang kan. Rampage Falcon emang gitu ya pakai short tracer gitu. Cuman kan yang lebih sering mukul gitu. Ini Tategami lebih gede pak. Bagaimana dengan Ability Life? Ability Life punya punching power 77,3 ton. Lebih di atas lagi daripada Blaze Tategami. Dan terakhir untuk Tycoon Bujin Sword, dia itu punya punching power 63,3 ton. Oke, ini Ana udah agak nggak terima juga nih ya. Punching power paling lemah Rampage Falcon, dan paling kuat itu Ability Life teman-teman ya. Kedua itu Tycoon Bujin Sword. Waduh, lanjut aja langsung kita ke kekuatan tendangan. Rampage Falcon punya kicking power 97,7 ton. Oke, dan Blaze Tategami Hyoju Senki itu kicking powernya 105,8 ton. Lagi-lagi Rampage Falcon udah kalah lagi sama Blaze Tategami teman-teman ya. Blaze Tategami ya rider kicknya yang itu teman-teman ya. Dia itu buat sayap elang pakai S gitu. Dan juga Ability Life
Makin nyimeng ini. Aduh, kenapa sih yang Revice menang-menang terus ya? Jadi Ability Life itu kicking powernya 141,6 ton. Jauh lagi daripada si Blade Stategami teman-teman ya. Dan Tycoon Bujin Sword gimana? Kemarin itu abis nge-rider kick si Marella Yamato, kicking powernya 130 ton pas. Oke, jadi pertama Ability Life, kedua itu Tycoon Bujin Sword, baru Blade Stategami, baru si Rampage Falcon untuk urusan kekuatan tendangan ya. Jadi kan yang lucu itu teman-teman ya, kemarin pas si Marella Yamato Akashi Daichi ini tuh kalah, kan langsung balik lagi ke wujud manusianya. Sama si Keiwa itu dihajar langsung depan mukanya dengan kekuatan pukulan 63,3 ton. Apakah bisa ini teman-teman bertahan itu ya, wajah manusia dikasih pukulan sekuat itu gitu. Manusia udah jadi lemper, Pak. Oke, langsung aja kita ke kekuatan loncatan. Jadi ya sekali loncatnya itu bisa berapa meter gitu ya si ridernya ya. Untuk Rampage Falcon dia itu 61,2 meter. Oke, itu berapa lantai mall tuh ya. Terus ada Blade Stategami itu maximum jump height ya, berarti sama 108,1 meter. Lagi-lagi kalah lagi Rampage Falcon. Dan Ability Life lebih gila lagi ya. Maksimum jump height-nya 154,4 meter. Ya memang kayak udah ada sayap sih foamnya teman-teman ya. Dan untuk Tycoon Bujin Sword foamnya agak berat gitu sih teman-teman ya. Ini 118,6 meter. Lagi-lagi Rampage Falcon terakhir. Padahal paling favorit nih ya. Jangan salahkan Ana teman-teman ya. Ini menurut data aja ya. Jadi Ana bahasnya ya objektif aja di sini. Oke, langsung ke aspek yang terakhir yaitu kekuatan berlari akan maksimum running speed. Jadi di sini per 100 meter Rampage Falcon itu bisa berlari 0,9 detik. Oke, cukup kenceng nih ya, cukup kenceng. Ayolah please lah Rampage Falcon menang kek satu aspek aja. Terus Blade Stategami Hyoju Senki sama juga. 100 meter 0,9 detik. Oke, seimbang. Kalau Ability Life, yes, kalah. Kalah, syukur loh. Maksimum running speed dari Ability Life itu 1 detik. 1 detik. Cuman beda 0,1 detik doang sama Rampage Falcon dan juga Blade Stategami. Dan untuk Tycoon Bujin Sword 100 meter 2 detik. Paling terakhir teman-teman ya. Oke. Jadi kita anggap juara pertamanya untuk maksimum running speed ya Rampage Falcon aja lah, udahlah. Walaupun sama 0,9 detik sama si Blade Stategami Hyoju Senki. Oke, itu dia guys pembahasannya mengenai Secondary Rider Final Form di era Reiwa. Mantap sekali pembahasannya, seru Ana juga bahasnya. Jadi jangan lupa ya, tadi yang udah Ana kasih tahu, silahkan kalian urutkan Final Form Secondary Rider di Reiwa favorit kalian. Ada nomornya 1 sampai 4. Mau kalian tambahkan dengan beberapa alasannya juga silahkan. Nanti Ana baca-baca pastinya ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menunggu konten satu ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa juga meriahkan dengan komentar dan juga pendapat dari kalian semua di kolom komentar. Ana tunggu pastinya ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Wassalam, bye-bye.